pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Teguh Wira Adikusuma. Saya merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP, dan saya merupakan penulis dari buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana di buku ini ditampilkan gambar perangko Indonesia dan benda filateli lainnya yang terbit tahun 1948 hingga Agustus 2020. Untuk informasi lebih detail bisa menghubungi di nomor telepon yang ada di samping atau juga di link yang ada di deskripsi, atau melihat di website saya teguhwiraadikusuma.com. Maka di situ akan mendapatkan banyak informasi lainnya. Ya, untuk termasuk untuk pemesanan juga bisa menghubungi di nomor yang ada di sana. Nah, sekarang kita memasuki provinsi ketiga, yaitu Sumatera Barat. Ya, sudah 340 halaman dibikin videonya dari 400 sekian. Kita akan lanjut di Sumatera Barat. Provinsi Sumatera terbentuk pada sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Awalnya, Provinsi Sumatera Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Setelah era RIS, Sumatera Tengah tetap menjadi provinsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 juga. Provinsi Sumatera Barat merupakan pemekaran Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yaitu pada masa pemerintahan PRRI, dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Selain Provinsi Sumatera Barat, berdiri juga Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Awalnya ibu kota provinsi terletak di Bukit Tinggi, namun berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat tahun 1958, ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang. Dengan hari jadi Provinsi Sumatera Barat adalah 25 Juli 1958. Kita bisa melihat di gambarnya, yaitu info posisi Sumatera Barat di peta Indonesia. Kemudian gambar di sampingnya, perangko di sampingnya adalah bangunan khasnya yang dikenal dengan rumah gadang dan lambang provinsinya. Kemudian faunanya adalah kuau raja dengan bentuk tubuh yang khas dengan panjang ekor mencapai 2 meter, memiliki suara yang lantang sehingga terdengar dari kejauhan. Sedangkan floranya adalah andalas yang merupakan kayu berkualitas tinggi dengan tinggi mencapai 40 meter serta diameternya 1 meter. Untuk cerita rakyatnya adalah Malin Kundang. Cerita singkatnya adalah pada suatu hari hiduplah sebuah keluarga kecil di mana sang ayah pergi melaut untuk mencari nafkah. Ibu dan sang anak yang disebut bernama Malin tinggal di gubuk. Malin adalah anak yang pandai meski ia sedikit nakal. Ia senang mengejar ayam dan memukul ayam itu dengan sapu, sehingga pada suatu ketika ia jatuh ketika mengejar ayam dan terdapat luka di lengannya yang tidak bisa hilang. Ketika dewasa, Malin merasa sedih melihat ibunya bekerja keras. Ia merasa kasihan dan akhirnya memutuskan untuk mencari nafkah ke negeri seberang dan berharap menjadi orang kaya. Meski awalnya tidak setuju, ibu Malin mengizinkan Malin pergi merantau dengan berat hati. Sang ibu mengantar Malin dengan linangan air mata. Ibunya berpesan agar Malin tidak melupakannya apabila ia sudah menjadi orang kaya raya. Akhirnya Malin menjadi orang kaya dan menikahi gadis di desa tersebut. Sang ibu merasa bahagia dan bersyukur karena anaknya sudah sukses. Ibu Malin pun setia menunggu kepulangan anaknya di dermaga setiap hari. Beberapa lama kemudian setelah ia menikah, Malin dan istrinya melakukan perjalanan dengan kapal pesiar. Ketika turun dari kapal, sang ibu menyambut Malin. Melihat bekas luka di lengan Malin sehingga ia yakin betul bahwa itu adalah anaknya. Sang ibu lalu memeluk Malin, namun Malin malah melepaskan pelukan itu dan mendorong sang ibu sampai jatuh.
Malin memaki sang ibu dan mengeluarkan kata-kata yang melukai hati ibunya. Bahkan ketika istrinya bertanya apakah benar itu ibunya, Malin pun tidak mengakuinya. Ia mengatakan bahwa orang itu hanyalah pengemis dan mengaku-ngaku sebagai ibunya demi mendapatkan hartanya. Mendengar hal tersebut, Ibu Malin murka. Ia merasa diperlakukan semena-mena oleh anaknya. Ia terkejut bahwa anaknya kini menjadi durhaka. Dengan amarah, Ibu Malin berdoa kepada Tuhan untuk mengutuk anaknya itu menjadi batu jika ia benar ia adalah anaknya, Malin Kundang. Ketika Malin dalam perjalanan pulang, terdengar suara gemuruh, angin kencang, dan badai yang menghancurkan kapal Malin. Perlahan-lahan tubuh Malin menjadi kaku dan membentuk batu. Nah, itu mengenai cerita rakyat Malin Kundang. Jadi secara sekilas. Nah, besok kita akan melanjutkan mengenai provinsi keempat, yaitu Riau. Tetap di channel ini, dan tolong agar channel ini bisa disebarluaskan di media sosial Bapak Ibu sekalian supaya semakin banyak orang yang memperoleh manfaat dari channel ini. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang ingin membeli buku ini, saat ini telah tersedia edisi 1 buku ataupun edisi 3 buku yang mana isinya sama, hanya dalam jumlah buku yang berbeda, dan bisa ditonton di channel YouTube saya mengenai unboxing buku tersebut. Oke, kita ketemu lagi besok. Sampai selamat pagi dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.